Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat Anda yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah rahasia mengetahui amalan Ramadan kita diterima. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi ada yang kepotong sama guru kita Ustadz Kasifir bicara masalah tentang ada orang yang sering menangis dalam sholatnya. Khususnya ya pada sholat sunnah nih, tahajud, taraweh, witir. Apakah menangis dalam sholat ini termasuk menjadi rahasia mengetahui bahwa amalan Ramadan kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menangis karena Allah ini nggak gampang, ini susah. Karena betapa banyak di antara kita kalau nonton sinetron gampang nangis. Tapi kalau menangis dengar ayat Al-Quran, dengar nasihat, kita sulit menangis. Ini menunjukkan hati kita masih keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang hati orang-orang beriman khusyuk tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kata para sahabat ketika mereka di Madinah, ayat ini kami tunggu 13 tahun waktu di Mekah. Di Mekah akidah, tapi ketika perintah salat di Madinah, mereka menangis. Mereka tuh para sahabat kalau salat nangis. Bahkan ada yang pernah mau dioperasi, kakinya mau diamputasi, diamputasinya dalam keadaan sholat. Bayangkan betapa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadah mereka. Dan ini sunnah. Ya, gimana caranya supaya kita bisa menangis? Tadaburi ayat Al-Quran, pahami isi Al-Quran. Bagaimana kita nggak menangis tentang ayat-ayat azab? Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat perih kalau kita tahu. Ada seorang tabi'in, pemirsa, diapalin namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ini orang soleh, ulama, alim. Dia ini kalau dengar ayat-ayat tentang azab dia nangis, pingsan. Masya Allah, nangis pingsan. Kalau kita diinjak dulu kakinya baru nangis. Ini dengar Quran, ayat azab nangis pingsan. Sampai harus digotong ke rumahnya. Ditanya sama ibunya, kenapa nih Ali nangis? Oh, ayahnya jadi imam, ayahnya Fudail ulama, Al-Fudail bin Iyad. Kalau baca ayat azab, anak kamu ini nangis, pingsan. Sampai-sampai ibunya marah ke suaminya. Ataqtulahu, apakah kamu ingin bunuh anak kita nih si Ali? Nanti kamu kalau jadi imam tolong baca ayat-ayat tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, biar dia nggak nangis, dia nggak pingsan. Satu saat bapaknya Al-Fudail bin Iyad jadi imam. Jadi imam dia lihat kanan kiri, kan kita kalau jadi imam pemirsa disunnahkan untuk melihat jamaah, untuk merapatkan saf. Dilihat jamaah nggak ada si Ali. Mungkin Ali lagi safar, lagi pergi kemana. Saat lagi di rakaat kedua, Ali bin Fudail bin Iyad masbuk. Ujuk-ujuk datang. Ketika datang, bapaknya sedang membaca ayat yang tadi saya bacakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang hati kita tunduk kepada Allah? Kapan lagi datangnya? Mau nunggu mati baru hati kita tunduk kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mumpung masih hidup, kita tundukkan hati menangis karena Allah. Karena menangis karena Allah akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. La yali jannar man baka min khasyatillah. Nabi SAW bersabda, enggak akan tersentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nangis karena dosa-dosa kita, nangis karena kemaksiatan kita, kedurhakaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Si Ali ini ketika dengar ayat ini tentang azab Allah, dia ingat tentang siksa api neraka, dia nangis, pingsan. Ternyata pemirsa, ketika bapaknya samperin, dicek nadinya, dicek nafasnya, sudah berhenti alias meninggal dunia. Masya Allah, husnul khatimah. Ini yang kita semua inginkan, meninggal dalam keadaan ridha Allah. Meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggal dalam keadaan dengar Al-Quran, nangis karena ingat dosa-dosa. Dia nangis, pingsan, meninggal dunia. Makanya di dalam sejarah Islam ini si Ali bin Fudail bin Iyad diberikan julukan gelar yang indah. Apa itu? Qatilul Quran. Orang yang terbunuh gara-gara Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita meninggalnya di atas maksiat. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita meninggalnya di atas kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi zina mati. Na'udzubillah min, lagi khamr mati. Ini Ali meninggalnya dalam keadaan yang sangat amat indah. Apa itu? Lagi sholat berjamaah. Ayahnya imam baca ayat azab, pingsan, meninggal dunia. Allahu Akbar, ini yang kita inginkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah berikan kita semua meninggal yang indah dalam keadaan ibadah.
Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustaz Kasyafir atas penjelasannya. Ya Allah, sangat menggugah hati banget nih ya. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan tausiah praktek dari guru kita Ustaz Maulana. Bagaimana Allah memberikan tanda bahwa puasa kita ini diterima atau tidak diterima. Apakah lewat kiriman signal dari mimpi atau bagaimana? Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana. Langsung Tafadhol. praktek ya. Silakan Mas Arman bisa ke sini. Kita praktek. Ayo, silakan. Ya, ini langsung praktek aja ya. Bagaimana Allah memberikan tanda bahwa puasa kita itu diterima? Yang pertama, membiasakan. Nah, saya mau tanya Mas Arman. Mas Arman biasanya kalau contoh mau olahraga apa sih yang disuka? Pernah berlomba apa yang pernah dia ikuti? Lomba apa biasanya? Lomba Lari kali. bulu tangkis lah. Ya, 17 Agustus lomba bulu tangkis. Apakah langsung berlomba? Enggak, Latihan dulu. latihan dulu. Jadi setelah latihan berarti nanti mahir. Mau tahu siapa yang menang? Siapa yang juara? Ketika dia banyak latihan. Jadi pemenangnya adalah orang yang sering. Dan di Ramadan ini mengajarkan supaya kita lebih mahir. Dan ingat, keberhasilan seseorang itu dilihat setelah Ramadan. Puasa 10 sudah lewat. Sekarang saya mau tanya, lebih enak gak puasanya dibanding hari pertama? Iya dong, Lebih gampang. Kenapa? udah terbiasa. Berarti nanti setelah Ramadan sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Jangan berhenti. Ciri-ciri orang yang ya biasanya diterima ibadahnya ketika setelah Ramadan dia lebih mahir lagi. Mohon izin dan bertambah. Kata Nabi gini, siapa yang sebelum datang Ramadan, kemudian datang Ramadan, pergi Ramadan, datang Ramadan, lalu tidak ada perubahan, lebih baik mati saja. Artinya apa? Harusnya lebih giat. Lebih mampu, lebih mahir. Kemudian mohon izin keadaan orang muslim setelah menjadi jauh lebih baik lagi. Makanya yang mau tahu apakah dia dapat Lailatul Qadar atau tidak, maka sudah tidak ada lagi musuh di hadapannya. Semua sudah jadi baik. Mas Arman mohon izin. Ketika sebelum Ramadan maafan enggak? Insya Allah maaf. Sudah semua dimaafin. Datang nyekar dan sebagainya. Dan setelah Ramadan kita makin baik. Dan setelah Ramadan lagi usahain tidak ada lagi musuh. Dan ciri orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang bisa damai hatinya. Sudah tidak ada musuh lagi. Dan tidak ada gini. Yakin nggak ibadahnya diterima? Insya Allah lah. Amin. Amin. Tapi khawatir nggak kalau ibadahnya tidak diterima? Pasti. Kalau ada sifat khawatir, itu pertanda dia sudah diterima. Karena takut, makanya dia bentuk kehati-hatian. Dan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan merasa diawasi oleh Allah. Dan ketika dia merasa diawasi oleh Allah, maka nanti setelah Ramadannya sudah mahir. Dia akan hidupnya jujur. Jujur, karena kenapa? Sudah terbiasa. Bapak, itu pengganti FD udah nunjukin nol dari tadi, kasihan banget. Oh, iya, Bapak iya, masih belum baiklah. turun-turun. Karena, Iya. ya Allah. Iya. Terima kasih banyak Mas Arman. Mas Arman Jazakallah makasih ya. kasiran Jadi buat itu. Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ini perwakilan dari jamaah yang di rumah. Betul. Yang digugah hatinya. Iya. Supaya bisa menjawab. Karena yang di rumah kan saya mau ajak ngobrol. Iya. Tapi nggak jawab. Iya, udah Ustadz, dari tadi Ustadz ngomong mulu. Soalnya bukan apa-apa, saya ada teman saya nungguin. Siapa? Ada, masalahnya mau ngejelasin ke jamaah juga. Apa yang mau dijelasin? Ada yang penting deh pokoknya. nih. Masa sih? Buat di bulan Ramadan. Ih, aku mau tahu. Saya Apa? izin dulu. Apa? Udah Ustadz sini aja, jangan kemana-mana sebentar, gak enak. Ustadz kasih mohon izin ya, Ustadz Syam mohon izin sebentar. Saya ke tempat teman saya dulu, ya izin ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Hari ini pembahasannya luar biasa loh. Tentang rahasia mengetahui amalan Ramadan kita diterima. Masya Jadi kita nggak boleh ya skip Ramadan gitu aja. Harus iya banyak-banyak dong. beramal. Oke, aku mau dapat pahala pagi ini dengan mengasih sesuatu nih biar happy. Aku dapat pahala kan, Insya Allah. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Shiren. Sama-sama. Aku buka ya. Silakan. Wah, Shiren tahu aja sih aku pakai pasta gigi ini. Iya dong, kan waktu itu terakhir ketemu kita ngobrol kan gimana ikhtiarnya muslim dan muslimah itu untuk menggunakan segala sesuatu yang halal. Termasuk pasta gigi nih. Nah, sekarang sudah ada Sasha, pasta gigi halal bersiwak.
Masya Allah, betul banget Shiren. Pasta gigi Sasha ini ya tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya. Apalagi yang berasal dari hewan nih. Dan juga hebatnya pasta gigi ini mengandung bahan siwak yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, jamaah Islam itu indah di rumah. Kalian semua itu harus coba pakai pasta gigi Sasha. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli. Jadi dia itu berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, gigi berlubang. Dan ini nih penting banget nih, ada ekstrak daun sirihnya juga. Wah. Untuk membuat nafas kita itu lebih segar. Masya Allah, selain manfaat kesehatan, kita juga seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tunggu apa lagi nih? Udah saatnya kita semua beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Shiren makasih banyak. Salam sama Wisnu Sama-sama, ya. jangan Makasih lupa hadiahnya. ya, Seneng pakai, banget. harus pakai Sasha nih. Seneng banget, pastilah dipakai lah.